Nah saudara, tahun 90 bulan Juli saya menikah sama istri saya. Jadi nanti Juli tanggal 8, 34 tahun saya menikah. Saudara, sampai 91 akhir Desember istri saya sudah divonis tidak bisa punya anak. Saya periksa 2 kali, saya pun tidak bisa. Kemudian kami rundingan, coba tanya dokter kandungan, bisa bayi tabung enggak? Oh enggak bisa, karena sperma saya tidak baik dan itu tidak bisa. Ya sudah, ya awal 92 istri saya doa pagi, tiba-tiba dia bilang dia dapat ayat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terus dia bilang, "Pak, aku ketok iso meteng ini ya." Ya wis, percaya ya. Bulan kemudian istri saya hamil. 92 akhir istri saya melahirkan perempuan ya. Dia rawat, dia susui sendiri, tapi karena sakit saya taruh di air kaset 5 hari, kemudian meninggal. 92 itu pertama. 94 anak kedua. Perempuan lahir, kami sudah rawat di rumah, tapi karena sakit 7 hari di air kaset, kemudian meninggal. 95 lahir lagi anak laki ya. Maka banyaklah kata-kata yang menurut saya mungkin kurang baik ya. Kamu jangan melawan Tuhan. Kan dokter sudah bilang semua, kamu tidak bisa punya anak. Tapi kamu maksa. Ya inilah akibatnya, mati terus ya. Kata istri saya, wis gak usah ngurung omongannya orang. Kita punya prinsip sendiri ya. Saya tanya istri saya, apa prinsipmu? Meteng terus pokoknya ya. Nah ini saudara ya. Ya jadi saudara, saya ingin berbagi. Ya saya tahu keluarga itu anak bukan satu-satunya yang membahagiakan. Tapi saya percaya keluarga butuh anak. Nah saudara, selama saudara masih ada di masa subur, saya percaya seperti Pastor Yoel bilang, mujizat itu masih terjadi. Ya sampai akhirnya kami punya anak laki Yoel, kemudian adiknya Eva, kemudian Belinda Christina, ya ini sekarang lagi di pesawat ke Sydney ya. Nah saudara, dari situ saya berdoa, saya minta tangan saya ini, Tuhan kalau doakan ya ibu-ibu yang menurut dokter tidak bisa punya anak, tolonglah Tuhan supaya bisa punya anak. Dari 2007 saya minta, saudara Tuhan baik, kemana aja saya pergi, mungkin sudah ribuan ibu-ibu yang hari ini sudah melahirkan semua. Ya di Lampung ada 14 tahun, katanya dokter pasti tidak bisa. Saya bilang tidak apa-apa, dokter itu baik, karena dokter ini mau menolong kita. Tapi waktu dokter bilang tidak bisa, saya percaya di situ Tuhan akan bilang bisa. Sekarang sudah melahirkan. Saya khotbah di Makassar, ya, papa mamanya mertua semua datang, ya namanya mertua ini kan pengen punya cucu, datang nangis, khususnya yang mertua perempuan ya, Pak Samuel, saya pengen Pak, karena ini sudah 5 tahun belum punya anak. Tidak apa-apa Cik, nanti Tuhan Yesus bisa kasih. Saudara, saya sudah lupa, tapi kemudian waktu melahirkan dia telepon, wis Pak, iki anggap anaknya Pak Samuel ya, kayak ono nama. Jadi saya ini punya anak ini Hake, sudah sampai lali di India ya. Pak kasih ono nama apa? Saya cuma tanya, kamu pengen nama apa? Yang ada anugerahnya. Ya akhirnya pakai nama Christiana ya. Nah saudara-saudara, begitu banyak, apalagi di Surabaya ya. Nah malam ini saya percaya Allah akan buka kandungan saudara. Nah ini betul yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke 1 Samuel 1 ya, ayat 10-11. Dengan hati pedih Hana berdoa. Nah ini ya, malam inilah saudara bisa berdoa. Kepada siapa? Tuhan. Saya sama Pastor Yoel ini cuma alatnya, gitu ya, maklar. Nah itu. Tapi yang punya kuasa itu Tuhan kita Yesus. Dan ayat yang ke-11, nah bernasarlah. Saudara ini betul. Kalau bernasar itu di atas janji, saudara lakukan yang menurut saudara bisa. Saya dulu belum berkhotbah seperti ini. Tuhan, saya punya anak laki Yoel, tolong ya, saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi
Saya tidak mau minta pelayanan, harus orang yang telepon saya. Sampai hari ini saya tidak pernah ketemu hamba Tuhan. Kapan aku diundang di tempatmu? Tidak akan pernah. Ya saudara, jadi saya nasar yang bisa saya lakukan. Jangan saudara nasarnya gini, Tuhan saya tidak punya anak, tiap hari saya mau ke gereja. Wis pasti gak kira iso wis ya. Wis gak iso ya. Nah mintalah yang bisa. Misalnya Tuhan kalau saya dikasih anak 2 bulan sekali rumah saya akan buat FA. Itu pasti bisa saudara ya. Nah minta nasar ini. Saya umpamakan anak kecil ya. Kalau anak ini nakal terus orang tua bilang, enggak, mama enggak mau ngasih. Terus dia janji, ma aku janji sungguh loh ma, aku enggak mau nakal lagi. Aduh hati papa mama ini bisa luluh ya. Ya wes tak kasih. Apalagi Tuhan saudara ya. Jadi bernasarlah. Baru yang terakhir, nah tadi ayat 19, mari kita lihat. Katanya firman Tuhan, ayat 19, ini ya lihat kata Elkana bersetubuh dengan Hana. Diperkirakan Hana ini umur 70. Karena Penina itu sudah punya 6 anak. Saudara ya. Sarah 90 melahirkan. Nah saudara, saya masih percaya ya. Apa yang katanya orang tidak bisa, medis tidak bisa, Allah jadikan bisa. Nah saudara, ada kata bersetubuh, ini bukan porno, tapi memang harus ada hubungan seks ya. Nah makanya ini saya mau katakan sama saudara, selain saudara tadi berdoa bernasar itu secara rohani, sekarang yang secara jasmani. Jadi saudara harus berhubungan seks. Nah ini baru melahirkan atau Hana itu setahun kemudian, berarti dia akan terus rutin. Nah saudara, yang pertama saudara harus tahu sperma hidup hanya 2 hari. Jadi sperma hidup 2 hari. Ya, indung telur keluar itu tidak mesti masa subur. Bisa tiba-tiba di awal, bisa di akhir. Tapi seorang wanita umumnya itu menstruasi itu maju 2 atau 3 hari. Ya, itu tiap bulan pasti maju. Nah, saudara harus berhubungan seks. Saran saya itu di pagi hari. Karena kalau malam kadang itu capek. Kalau capek itu mulutnya salah satu itu oke, tapi hatinya ini kok gak pernah tahu ya, kita wis kesel kok masih hubungan. Nah itu mempengaruhi psikologis. Tapi kalau pagi saudara sudah beristirahat ya dengan baik, sperma juga masih baik. Nah jadi saudara hubungannya 2 hari sekali, pagi hari. Ini ya contohnya ya. Hubungan libur, hubungan terus jadi sehat. Nah nanti indung telur mau keluar di mana pasti kena. Nah ada karena masih muda saudara ya, ini bukan porno, ini sehari hubungan 2 kali, libur sperma sudah mati, tambah lagi libur. Lah di sini keluar indung telur. Di sini hubungan pasti bulan depan, tidak kena, ya. Nah pengetahuan seperti ini mungkin saudara tidak dapat dari medis, dari kedokteran, tapi saudara harus lakukan terus. Saya setiap ngomong seperti bulan depan, saya sudah salami, nanti bulan depan lah meteng ya bulan depan hamil. Nah saudara-saudara, jadi saya rindu saudara juga secara medis ini dikerjakan. Makanya saya bilang di Surabaya itu 7 kali saya doa seorang ibu ini. Kok gak meteng-meteng ya? Kamu ini sudah lebih 5 kali tak doa. Tuh 7 kali pak, dengan bangga. Bes gini, bojomu tekokno. Ya tidak bisa pak. Loh, terus suami saya kerja di Kalimantan. 4 bulan sekali datang, itu pun cuma 3 hari balik nih. Wes gini ae konek kate meteng download ae wes ojo akeh-akeh. Ya tidak bisa. Tidak bisa, harus ambil waktu. Malah saya nyarankan saudara nanti ya, yang kedua karena ini faktor psikologis ya. Jadi saudara jangan terpengaruh dengan omongan orang. Terutama kalau mama, itu kadang ngomong, saya tahu memang orang tua ini kan ya namanya ngomong kan bisa asal ngomong, tapi memang punya kerinduan. Kok ndak hamil-hamil, saudara isa perasaan. Tuh. Terbeban ya. Nah waktu saudara susah, kesuburannya itu berkurang. Makanya tidak usah susah.
Jadi saudara bangkit no imannya, oh saya pasti punya. Makanya di ayat 18 tadi ya, Hana langsung enggak susah, mukanya enggak muram. Ya, habis doa itu wah seneng wis. Nah saudara juga, saya pasti dikasih Tuhan. Kenapa makanya arah-arah SMA itu gampang meteng? Karena enggak mikir. Iya. Lu wis dadi terus saudara ya. Lah iya, lah nek sing tuwek-tuwek ini dalam arti tertekan kerjaannya apa, lah itu saudara kadang secara psikologis mempengaruhi ya. Nah jadi happy aja. Nek saran saya pas masa subur tak suruh di hotel malah. Seneng no, lah kamu lebih penting mana? Oh iya Pak. Nah itu saudara ya. Jadi secara psikologis lawanlah dengan iman saudara. Saya pasti dapat, pasti. Nah nanti kalau saudara dapat, itu bukan karena saya, bukan Pastor Yoel, memang Tuhan yang ngasih. Dan mungkin sebelum saya banyak hamba Tuhan yang doakan saudara. Jadi semua ikut andil. Cuma pas malam ini iman saudara bangkit. Saya percaya Allah buka kandungan ini. Semua katanya yang tidak bisa, hari ini saya sudah temui. Bisa semua. Ada yang umur 44. Saya bilang ini sudah mensnya mulai kurang bagus. Bulan depannya saya doakan hamil sudah. Ya, nah ini istri saya saksinya banyak ya, yang sudah ada lagi yang lucu di Manyar, sudah gendong anak di sini metek lagi. Pak Samuel ingat enggak waktu di doa dia, gak eling sing ngono-ngono. Apa maneh wis we, puji Tuhan Pak, ini sudah mau kedua. Tak bisi iman, meteng terus. Nah ini ya. Saya olahraga sama istri saya, terus masuk ke pasar apa mah? Citraland, pasar Citraland. Ketemulah seorang ibu ya. Loh, kok di sini? Ya Pak Sam, ini anakku wis gede. Tak doakan sini. Ya, karena dia sulit punya anak. Waktu didoakan bulan depannya hamil dan saya ditelepon itu waktu besok mau operasi, malam gini saya suruh ke rumahnya untuk doakan syukuran sekalian besok mau dioperasi. Terus saya doakan ya, puji Tuhan. Saya sudah lupa. Nah, saya diundang lagi syukuran. Syukuran apa? Wis tak teko Pak. Saya datang, oh hamil mau besok melahirkan. Ya itu Pak, di pasar Citraland itu Bapak doano. Terus meteng ya. Jadi sekarang nek ketemu saya boleh tanya istri saya. Wis gak meteng mana Pak, cukup ya. Nah, ini ya. Saudara, saya percaya sekarang giliran saudara akan mengalami mujizat Tuhan ya. Nanti papa mamanya, opa umanya yang ikut mendoakan. Karena khotbah lansia hari Kamis kemarin ada oma-oma yang tanya, saya boleh didoakan Pak? Wes gak usah kon wis iso meteng ya. Nah ini saudara ya. Ayo sekarang kita bangkit berdiri. Nah saya pingin suami istri sudah tidak usah saling nyalakan ya. Saya sampai 3 kali meninggal saudara ya. Dengan 3 kali meninggal itu secara psikologis ya, terutama istri saya yang melahirkan, yang menyusui, itu sangat berat. Tapi waktu kami sepakat bahwa Tuhan tetap memberikan anak buat kami. Ya, dan sekarang terbukti 3 anak itu Tuhan kembalikan. Kalau dulu perempuan laki yang meninggal, sekarang Yoel dulu laki perempuan. Dan saya bisa buktikan bahwa firman Tuhan itu pasti benar.